Assalamualaikum Sobat Ceria, ketemu lagi sama Minca di sini dalam rangka kajian ceria Ramadan. Oh iya, Sobat Ceria apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang terutama puasanya juga semoga semuanya lancar. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol dan mengkaji tentang meraih keberkahan sedekah di bulan Ramadan nih. Sobat Ceria, narasumber kita hari ini Pak Ustadz Nuryadin, beliau adalah Direktur Jazirah Wisata, di mana Jazirah Wisata merupakan anak perusahaan dari Ceria Holiday yang berfokus di bidang umroh dan haji. Sudah hadir bersama kita dengan Pak Ustadz Nuryadin. Assalamualaikum Pak Ustadz Nuryadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Puasanya gimana Pak? Masih aman? Alhamdulillah aman, lancar Lancar dong. ya Pak ya, Alhamdulillah. Baik nih Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke Sobat Ceria, kalau hari ini kita mau membahas atau mengkaji sharing-sharing tentang meraih keberkahan sedekah di bulan Ramadan nih Pak. Nah, itu tuh gimana sih Pak? Ada perbedaannya nggak sih antara sedekah di bulan yang biasanya dengan yang di bulan Ramadan? Ya, jelas berbeda karena amal soleh, ibadah itu di bulan suci Ramadan berlipat pahalanya. Terkait dengan sedekah pun demikian. Ya, bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat mempersaksikan bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan di bulan suci Ramadan kedermawanan Rasulullah itu meningkat. Artinya kalau di bulan yang lain mungkin biasa-biasa saja atau standar, tapi di bulan suci Ramadan sedekahnya gaspol. Oh, jadi ya meningkat tadi ya Pak ya. Karena keutamaan daripada bulan suci Ramadan, tentu amal soleh juga dilipat gandakan pahalanya. Oh baik. Oke, ngomong-ngomong soal keutamaan nih Pak, berarti kalau keutamaan sedekah itu apa Pak? Ada banyak sekali ya. Di antaranya sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Tidak mengurangi. Justru malah akan menambah harta. Jadi kelihatan memang hitungan manusia itu harta yang kita keluarkan itu berkurang. Tapi sesungguhnya itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah, bertumbuh. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Salah satunya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, dan Rasulullah kan al-amin, tidak mungkin bohong. Ini bersumpah, salasun uksim alaihin. Ada 3 yang kata Rasulullah saya bersumpah. Yang pertama, salah satunya adalah mana qasat sodakatun min malin. Ya, tidak akan berkurang sama sekali harta itu dengan sedekah, justru akan bertambah. Ya, itu nggak berkurang, justru bahkan ada kita dengar ada motivator itu kalau mau kaya ya rajin sedekah. Salah satu caranya ya. Iya. Nah, karena memang sedekah itu nggak mudah. Ada setan yang paling selalu menghalang-halangi, mengganggu. Karena niat kita baik mau tadi sedekah ya. Setan itu selalu menakut-nakuti. Sedekah itu kamu akan jadi fakir, miskin, akan berkurang hartanya. Dan itu secara manusiawi, oh iya ya. Tapi tidak, harus yakin. Ini Rasulullah. Mau dengar Rasulullah apa setan? Setan nakut-nakutin, tapi Rasulullah menjamin akan bertambah. Betul. Jadi memang mungkin dari kacamata seorang manusia gitu ya Pak, kelihatannya kalau kita mau mengeluarkan uang gitu ya, padahal ini di jalan kebaikan, tapi kita mikirnya mungkin ya tadi kita mikirnya masih nanti berkurang gitu, padahal udah sudah disampaikan bahwa dijamin bahwa justru harta kita akan bertambah gitu dengan ya, Pak, sedekah ya. Apalagi bulan suci Ramadan yang amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Jadi kita harus bertarung dan berperang dengan si mau dengar Rasulullah apa setan? Oh gitu ya Pak ya. Oke, kalau selain itu ada lagi nggak sih Pak keutamaannya yang lain kira-kira? Sedekah yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan atau keluarkan untuk sedekah, maka Allah akan menggantikannya. Akan digantikan. Ya harus yakin bahwa itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saya ngomong loh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Saba ya. Oh, Saba. Kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan kata wa huwa khairur razikin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya, kan sudah dijanji kalau sedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, jangan takut.
untuk bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan ini meraih keberkahannya. Oh gitu. Jadi kuncinya juga tadi yakin dulu ya Pak ya. Mungkin kalau kita udah yakin, kita bisa menepis tuh tadi godaan-godaan setan. Itu setan kan nggak berhenti, pasti nangkut-nangkutin. Iya, udah dikeluarkan mungkin kayak, kok cuman segitu misalkan atau gimana gitu ya Pak. Iya. Setan akan terus berusaha berarti ya Pak ya. Tugasnya memang itu, iya, menggoda, menggelincirkan ya. Menggelincirkan. Padahal itu niatnya udah baik, tapi karena banyak godaan dan mungkin orang ini nggak kuat, akhirnya mengurungkan niatnya untuk nggak bersedekah. jadi sedekah. Oke. Baik, kalau untuk sedekah sendiri ya Pak, itu tuh apakah harus menunggu mampu ketika kita mau mengeluarkan sedekah gitu? Oh, tidak harus. Tidak harus menunggu kapan kita mampu berlimpah, berkelebihan untuk bersedekah. Ya, terkadang sedekah 50.000 itu lebih mulia dibanding orang sedekah 1 miliar. Oh, kok bisa Pak? Iya, karena boleh jadi orang yang bersedekah dengan 50.000 itu uangnya cuma 100.000, dia sudah bersedekah dengan setengahnya. Oh, setengahnya. Sementara ada miliuner ya sedekah 1 miliar justru malah sama keluarganya, sama istrinya, malu dong Pak, ya hartanya triliunan sedekahnya cuma 1 miliar doang. Gitu ya Pak. Iya, diledekin sama keluarganya. Ya, boleh jadi yang sedekah 50.000 ini ya karena sudah setengah dari yang dia miliki ya dibanding orang 1 miliar yang orang kaya gitu ya. Jadi sebisanya juga sedekah, dari kita ya kalau Pak bisa ya. dirutinkan setiap hari. Ya, saya mau mengutip salah satu keutamaan sedekah juga itu ya didoakan oleh malaikat. Malaikat loh yang doakan, apa nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad, tidak ada suatu hari yang dilewati oleh setiap manusia, artinya setiap hari kecuali ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Nah, kedua malaikat ini berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, ya ini doa, ya dan doa malaikat insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak bersedekah hari ini khalafa, penggantinya. Ya langsung diganti oleh Allah. Ini doa malaikat. Nah, itu buat orang yang bersedekah berinfak hari itu. Sebaliknya malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, malaikat yang satu berdoa, ya Allah, orang yang kikir nih, yang nggak mau sedekah nih, ya berikan talafa, kebinasaan. Hartanya nggak berkah, mungkin banyak saat ini, tapi karena kikir, nggak mau sedekah, apalagi bulan suci Ramadan, keutamaannya berlipat, mungkin akan terkikis harta yang dia miliki, entah dengan musibah, kebakaran, pencurian, waliyatubillah. Jadi yang kelihatannya banyak belum tentu itu berkah di dalamnya Pak. Sedangkan yang kita cari sebenarnya adalah harta itu keberkahannya gitu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, saya atau juga mungkin Sobat Ceria di rumah itu tuh pengen tahu nih Pak, bentuk sedekah itu apa aja sih Pak? Oh, bentuk sedekah itu ada banyak, tidak hanya pada harta ataupun uang ya. Materi. Segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Contohnya senyum, saya senyum sama Astri ini sedekah gitu. Ya. Kalau membantu orang, andaikanlah di perjalanan melihat ada orang tua yang kesulitan untuk menyeberang, kita bantu untuk menyeberang, itu sedekah. Kemudian kita mungkin lagi naik kendaraan, ada orang jalan kaki, ya mungkin satu kompleks, kita beri tumpangan, ya itu sedekah dan dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ada banyak bentuk sedekah. Jadi setiap kebaikan itu bisa bernilai sedekah, ya tidak hanya berfokus pada harta dan yang kita miliki yang diberikan. Ya, segala bentuk kebaikan, membantu orang, ya itu tadi mengangkat barangnya, memberikan tumpangan, itu bernilai sedekah. Oh gitu. Nah, saya pernah dengar nih Pak gitu, ada yang namanya sedekah subuh nih Pak. Tapi sedekah subuh ini dia bentuknya bukan berupa uang tadi. Dia berupa memberikan kayak menyisihkan kayak apa ya, sedikit gula itu diberikan untuk semut Pak. Nah itu benar nggak sih Pak gitu? Benar. Jadi bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada sesama makhluk, ya binatang, hewan dan sebagainya. Kenapa kemudian sedekah subuh? Karena tadi itu bahwa memang setiap hari, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi, ya yang mendoakan. Yang satunya mendoakan orang yang bersedekah itu mendapatkan gantinya. Sebaliknya yang kikir, yang nggak mau ngeluarin sedekah itu didoakan kecelakaan, kebinasaan oleh malaikat. Gitu. Jadi intinya untuk sedekah itu nggak mesti atau nggak harus ke ke sesama manusia gitu ya Pak. Tadi ke semua ciptaannya Allah gitu ya. Bahkan dalam hadis diriwayatkan kita nanam
ya tanaman gitu, buah-buahan. Kemudian buah-buahan itu dimakan oleh hewan. Itu bernilai sedekah untuk hewan itu. Sedekah ya Pak. Iya. Tapi kadang kita suka ada yang kesel Pak kalau misalkan tanaman kita dimakan, ternyata nilai baiknya itu bisa jadi sedekah gitu ya Jangan Pak kesel, ya. anggap saya lagi bersedekah kepada Oh, hewan. iya. Itu dijelaskan dalam hadis oleh Rasulullah. Jadi bentuk itu kita ada yang nanam tanaman kemudian dimakan oleh hewan, ya itu bernilai sedekah. Dan katanya juga kalau ada makanan jatuh pun itu juga bisa jadi sedekah. Tadi Pak balik lagi untuk ke hewan ya, tadi misalkan semut gitu. Jadi kadang kita kalau makanan jatuh mungkin kayak ya jatuh atau kayak kita kesel, sedang padahal mungkin kalau kita lihat lebih dalam lagi ternyata itu bisa jadi bentuk sedekah juga ya Pak ya. Betul. Jadi kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang bernilai kebaikan itu bisa menjadi sedekah. Oh gitu, baik. Jadi banyak ya, atau bentuknya itu banyak ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, karena tadi udah dijelaskan ya, udah di-sharing-sharing gitu, banyak bentuk sedekah. Katakan ini ada satu orang ya Pak, si A gitu ya, dia mau sedekah, tapi dia tidak tahu untuk ke siapa atau kemana, sampai akhirnya dia berpikir dia ingin memberangkatkan umroh nih Pak, gitu. Memberangkatkan umroh katakan untuk marbot masjid misalkan gitu. Jadi dia mempunyai niat atau rencana itu dengan menyedekahkan uangnya memberangkatkan umroh gitu Pak. Nah itu dinilai juga sebagai sedekah atau beda lagi Pak? Mulia sekali ya. Ada banyak orang yang memimpikan untuk bisa berkunjung ke tanah suci ya. Setiap muslim saya kira pasti memimpikan untuk ke sana, tapi kan terhalang masalah biaya. Iya. Sementara di satu sisi ada orang yang berkelebihan, ya bisalah digunakan dan itu luar biasa ya, sudah bernilai sedekah dengan nominal yang demikian besar, kemudian juga memberikan kebahagiaan, berhasil mewujudkan mimpi orang. Luar biasa saya kira, apalagi diumrahkan di bulan suci Ramadan ya, karena waktu termulia untuk melaksanakan ibadah umrah itu kan di bulan suci Ramadan ya. Waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan ya. Terbaik memang juga kan lagi mahal karena high season ya. Oh gitu ya. Pahalanya itu sama dengan pahala haji, bukan cuma haji tapi berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali, mulia sekali kalau ada yang bersedekah dengan model memberangkatkan umroh. Jadi bisa gitu ya kalau misalkan kita punya harta, kita bingung mau sedekahnya kemana, karena takutnya mungkin ketika kita mau ke satu lembaga, dia khawatirnya takutnya tidak disalurkan dengan baik gitu Pak, mungkin ya. Jadi sampai akhirnya dia berpikiran untuk coba memberangkatkan umroh aja kali gitu ya Pak ya. Oke, buat Sobat Ceria nih, ngomong-ngomong soal umroh, untuk Sobat Ceria yang mau berangkat umroh bisa banget berangkatnya dengan Jazirah Wisata ya, ini dengan Pak Ustadz Nuryadin juga. Jadi nggak usah takut kalau mau berangkat umroh. Kalau umroh tuh sekarang gampang nggak sih Pak, atau malah dipersulit gitu? Oh, mudah sekali. Saat ini Arab Saudi ya membuka diri dengan selebar-lebarnya, mempermudah untuk orang datang ke sana. Iya, bahkan kita punya tagline, daftar hari ini bisa berangkat loh besok. Oh, lah berarti itu nggak mesti nunggu grup dulu Pak, satu full gitu? Harus, iya. Oh, jadi harganya lebih terjangkau juga. Dulu kan kesannya umroh privat itu mahal. Sekarang kita punya tagline, umroh privat harga-harga grup. Oh gitu. Ya. Jadi nggak mesti nunggu satu grup full dulu dengan sekian banyak orang, tapi dengan minimal berapa Pak? Berapapun kita layani. Oh gitu. Jadi katakan misalkan mau hanya ada 2 orang gitu, berarti bisa langsung berangkat gitu Pak? Bisa langsung berangkat. Oh gitu. Dan kita sudah berkali-kali memberangkatkan jamaah gitu ya. Bahkan kebetulan hari ini terbersit, kayaknya rindu deh mau umroh. Daftar sekarang, saya mau berangkat besok, insya Allah bisa. Oh gitu, jadi banyak kemudahannya ternyata ya Pak ya sekarang ya gitu. Oke, jadi buat Sobat Ceria jangan lupa kalau mau berangkat umroh bareng Jazirah Wisata. Oh iya, saya sedikit mau share tentang kisah-kisah tentang keutamaan dan keajaiban sedekah. Boleh Pak, silahkan Jadi Pak. kisah ini diceritakan oleh Imam Al-Jauzi dalam salah satu kitabnya, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya suatu ketika, suatu hari sedang berpuasa. Ya, kemudian untuk bekal berbuka puasanya hanya ada 2 roti kering. Ya. Sambil menunggu berbuka puasa, ada yang ketok rumahnya. Ya, yang datang ternyata seorang pengemis meminta. Ya.
Kemudian karena punya 2 roti kering, yang satunya diberikan kepada pengemis tersebut. Tapi tidak begitu lama, ada lagi yang ketok-ketok yang datang pengemis berikutnya juga minta. Kata beliau, Aisyah, berikan saja. Akan tetapi pembantunya ini merasa keberatan. Apa loh menu buka puasa kita sebentar? Kita cuma punya 2 roti. Yang pertama udah diberikan ke pengemis yang pertama. Kalau yang kedua ini mau diberikan kita berbuka dengan apa? Kata beliau, Aisyah, nggak usah khawatir. Yakin bahwasanya dia lebih butuh. Mungkin kita masih bisa berbuka dengan air minum, air zam-zam dan sebagainya begitu ya. Nggak usah ragu, nggak usah khawatir, berikan saja kepada pengemis tersebut. Diberikanlah kepada pengemis tersebut. Tapi tidak begitu lama ada lagi yang ketok-ketok. Yang datang adalah seorang keluarga membawakan 1 ekor kambing. Masya Allah. 1 ekor kambing, bukan cuma kambing, roti ya, roti yang segar. Tadi kan roti kering. Ini roti segar melimpah, bukan cuma roti, lengkap dengan lauk, sambal-sambal apa segala macam. Kemudian ternyata ketika ditanyakan keluarga tersebut tidak punya track record untuk selalu memberikan kepada Aisyah. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan, menggantikan ya, sedekah yang tadi diberikan roti kering ya, diganti dengan roti yang melimpah lengkap dengan lauk pauknya. Dan saya kira ada begitu banyak cerita kisah ya dari zaman dahulu, bahkan dari hingga saat ini yang kita bisa saksikan langsung tentang keutamaan daripada sedekah. Jangan khawatir, jangan ragu untuk bersedekah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik, yang lebih berlimpah. Insya Allah. Masya Allah, kajian Ramadan hari ini materinya tuh benar-benar menarik dan saya rasa itu bermanfaat banget ya Pak ya untuk saya sendiri dan semoga juga bermanfaat untuk Sobat Ceria dimanapun berada. Dan yang bisa dikutip hari ini adalah bahwa bersedekah itu tidak perlu menunggu mampu dulu gitu, dan usahakan kita harus terus bersedekah terutama di bulan suci Ramadan. Terima kasih untuk Pak Ustadz Nuryadin sebagai narasumber hari ini. Semoga Allah berikan pahalanya untuk kita semua ya Pak, baik yang memberikan dan yang mendengarkannya. Dan untuk Sobat Ceria, jangan lupa untuk saksikan kajian Ceria Ramadan setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.